Di rumah mantan suami, tapi masih dipersulit untuk ditemukan oleh anaknya sendiri, itu gimana sih Kak mungkin? Sebenarnya sih kejadian di Perswit ini kan udah berkali-kali ya. Jadi nggak heran dan nggak kaget juga sih. Mungkin selanjutnya setelah ini dipersulit, Kak Berlin akan melakukan apa? Apa akan terus mendatangi ke rumahnya sendiri? Mungkin aku bakal coba beberapa kali lagi, cuman saya kan jalur hukuman tetap berjalan ya. Jadi aku bakal stick to it aja sih. Kalau yang jalur hukum sendiri mungkin melayangkan somasi atau seperti apa? Ada sih, nanti saya biar pengacara yang urus aja ya. Udah berapa lama sih nggak ketemu sama kakak? Kalau intensnya ketemu anak sih September tahun lalu. Cuman yang waktu itu kan sempat viral ya di sosial media itu. Terus saya dipertemukan sama anak selama 3 bulan terakhir itu cuma 4 kali. 4 kali, dan itu durasinya cuma 1 jam aja. Itu pun ketemunya di kantor keluarga besarnya. Terakhir itu 1 bulan lalu. Mungkin tadi agak sulit ya sampai dimatikan bel, gerbang ditutup. Nah, Iya. sebenarnya inkrah dari Putusan pengadilan sendiri pengadilan seperti itu apa? kakak tuh seperti apa sih kakak asuhnya, atau boleh dipertemukan ke kakak mau ketemu? Iya, sebenarnya memang hak asuh kan jatuhnya kan di bapaknya ya. Cuman kan saya dikasih kebebasan untuk bertemu, ikut mengawasi dan mendidik. Cuman mereka kan tidak melaksanakan putusan pengadilan. Gitu sih. Ada alasan atau apa sih dari pihak kamu? Mereka menganggap saya tuh ancaman bagi anak saya sendiri. Gitu. Kenapa bisa dibilang ancaman Kak untuk ibunya sendiri gitu? Saya juga nggak ngerti sih. Saya juga nggak ngerti. Karena kan kita kan juga sempat co-parenting ya selama 3 tahun terakhir ini. Cuman mereka ada-ada aja, suka bikin-bikin cerita yang mengada-ngada. Kan sempat viral, akhirnya ketemu, emang harus viral dulu Kak baru akhirnya dari pihak mantan suami membuka komunikasi. Ya zaman sekarang kan no viral no justice ya. Jadi saya juga bingung sih sebenarnya, juga saya nggak cari viral Kak gitu loh. Tapi ya mau gimana, zaman sekarang ya. Kak Berlin, Ya. mungkin kalau dari menurut kakak nih ya, apa sih yang menyebabkan dari mertua atau mantan suami itu sampai sebegininya gitu, menolak kakak untuk bertemu dengan anak gitu? Apakah sebelumnya ada permasalahan atau seperti apa? Jujur saya nggak ngerti, saya benar-benar nggak ngerti kenapa mereka begitu kekeh memisahkan saya sama anak. Nggak ada yang mengerti. Kak dilarang itu setelah putusan apa memang baru-baru ini aja? Setelah putusan itu saya sempat dipisahkan sama anak selama 5 bulan. Lalu kita 2 tahun itu kita co-parenting baik-baik. Terakhir saya tidak dikasih ketemu, makanya saya marah-marah. Begitu. Itu status mantan kamu itu masih single atau gimana sekarang? Sekarang dia sih terakhir masih pacaran ya. Kita ada larangan-larangan juga gak sih menurut kamu, feeling kamu gitu, ada larangan dari orang luar juga kayak? Wah, saya kurang tahu. Apa sih Kak yang menyebabkan kakak mungkin jelasin aja mengenai si mantan pasangan sama Pijen? Oh, iya, jadi saya dapat berita terakhir itu bahwa mantan suami saya tuh sedang pacaran sama salah satu pageant di Indonesia. Gitu. Menurut kakak si Pijen ini membawa dampak buruk atau gimana buat anak kakak sendiri? Iya sih, saya dapat laporan dari suster bahwa pageant ini membawa pengaruh buruk untuk anak saya sebenarnya. Tapi ya begitulah. Pijen sempat komunikasi nggak sih Kak sama teman-teman si mantan suami buat nyari info gitu? Sempet sih, cuman kita juga nggak tahu sebenarnya isi hati pageant tersebut itu apa ya. Gitu sih. Apa yang kamu khawatirkan ya kalau emang masih belum bisa ketemu dengan kondisi anakmu nanti? Soalnya saya ngerasa dia dibesarkan di lingkungan yang toksik.
Karena saya ngerasa ayahnya itu orangnya kurang bertanggung jawab gitu. Jadi selama kamu masih berhubungan itu gimana mantan suami kamu merawat anak itu seperti apa? Semuanya diserahin ke suster, semuanya diserahin ke suster dan omanya, jadi dia nggak hands on gitu untuk menjaga anak saya. Tapi masih merasa nggak sih ayah kamu itu masih ada rasa sayang buat anak itu? Oh, dia emang sayang sekali sih, dia emang sayang sekali. Ini takut jatuh ke tangan yang nggak tepat juga ya mungkin ya nextnya gitu untuk pasangannya gitu, ada kekhawatiran gitu nggak? Ada pasti ada kekhawatiran sebagai seorang ibu ya. Makanya mungkin sekarang menggugat ya Kak untuk meminta hak asuh lagi ya Kak. Iya, lebih baik sih seperti itu ya. Cuman kalau misalkan hak asuhnya di saya pun, saya tidak bakal menghalang-halangi dia untuk ketemu. Saya pasti mengasih dia kebebasan untuk ketemu. Iya begitu. Kalau nggak salah kan hak asuh itu bisa batal kalau satu dari orang tua itu kan cacat ya, artinya nggak pandai dalam merawat anak. Nah mungkin ada celah nggak kamu melihat kalau mantan lu ini emang kurang Cakap cocok gitu? dalam Kurang cakap ya. Oh, Iya, mungkin ada ya, mungkin ada. Apa? Iya sih. Sebenarnya kan dia juga mengidap penyakit menular ya dan berbahaya. Itu satu. Terus kedua, dia juga berhubungan sama wanita yang nggak benar gitu loh, dan suka mengajak anak saya pacaran dengan wanita yang nggak benar gitu. Saya kan ada bukti videonya, Oh, ada buktinya? ada bukti. berarti udah jadi bukti kuat ya Kak untuk gugat mendapatkan hak asuhnya lagi ya. Ya hopefully ya, hopefully. Mungkin setelah kejadian ini harapan dari Kak Berlin sendiri apa sih? Harapannya sih tetap saya optimis hak asuh kembali ke saya. Kalau anak sendiri udah umur berapa tahun? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun sekolah belum? Terakhir sih saya dapat kabar dia di homeschooling. Oh belum. Di Bahkan homeschooling. sampai di homeschooling. Iya, karena saya kan mau nyamperin ke sekolah. Kita kayak kucing-kucingan gitu loh. Jadi mereka homeschooling agar saya nggak bisa ketemu sama anak. Segitunya ya. Segitunya, iya. Ini kedepannya nanti akan komunikasi dengan pengacara kakak untuk jalur Iya hukum. langkah. Iya. Ya udah Mas. Terima kasih. Kemudian